Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berjumpa lagi dengan kami, channel yang membahas tentang nuansa motivasi, soft skill, dan hikmah dalam kehidupan. Sebelum menonton, alangkah lebih baiknya untuk subscribe, like, dan komen supaya kami semakin semangat membuat konten yang lebih baik lagi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bahaya sikap takabur, sombong atau arogan. Dalam pandangan agama disebut takabur. Menurut Imam Al-Ghazali, sombong adalah sifat seseorang yang memandang orang lain hina. Hanya dia yang mulia dan mempunyai kebesaran. Karena itu, sifat sombong pada manusia merupakan suatu sifat tercela yang harus dihindari. Dalam pergaulan manusia sehari-hari, sombong atau takabur sering terjadi. Penyakit ini terkadang tidak disadari oleh orang yang bersangkutan karena kelebihan yang dia miliki seperti jabatan dan kedudukan yang tinggi, atau karena kekayaan yang melimpah, atau bahkan karena penampilan yang menarik, cantik, tampan, dan sebagainya. Kesombongan tidak hanya terjadi pada orang yang memiliki jabatan, harta, dan kecantikan, tetapi dapat pula terjadi di kalangan ulama dan ilmuwan. Ulama fikih yang sombong arogan bisa menganggap enteng ulama tauhid dan tasawuf. Demikian pula sebaliknya, ulama tasawuf yang arogan bisa memandang ulama fikih sebagai orang yang mengetahui hanya kulitnya saja. Ilmuwan fisika yang arogan bisa saja melecehkan keberadaan ilmuwan sosial dalam kehidupan karena menganggap hasil kerja ilmuwan ipalah yang banyak dinikmati oleh manusia dalam kehidupan ini. Sebaliknya, ilmuwan sosial juga dapat berbuat demikian. Ia memandang hanya ilmu sosial lah yang dapat mencapai tatanan harmonis yang dialami oleh manusia. Sifat sombong terkadang dimulai dari enggannya seseorang mengevaluasi diri karena merasa benar. Bisa tumbuh di dalam jiwa sebuah perasaan yang selalu benar dan tidak pernah salah. Maka tindakan berikutnya adalah menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, dan bahkan menyalahkan Tuhan. Evaluasi diri diperlukan untuk mencegah agar kekeliruan masa lalu tidak berulang lagi. Karena itu, evaluasi atau muhasabah terhadap diri adalah bentuk usaha memperbaiki dan mengembangkan diri sendiri. Karena itu, orang yang tidak pernah mengevaluasi dirinya cenderung bersikap kekanak-kanakan, mencerminkan tidak dewasa cara berpikirnya, dan bahkan suka marah-marah. Jika sombong dimulai oleh hal-hal kecil, perasaan yang melebihi orang lain dan menganggap selain dirinya tidak ada apa-apanya, sebuah pertanda sifat sombong telah menggerogoti dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sifat kesombongan walaupun sekecil dzarrah atau biji sawi yang sangat kecil. Karena itu, sifat sombong atau arogan baik karena harta, jabatan, dan ilmu pengetahuan tidak boleh terjadi. Apa yang menyebabkan ia sombong atau arogan, semuanya atas pemberian dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya disyukuri. Ada beberapa hal yang harus kita teliti
dari penyebab munculnya sifat kesombongan di dalam diri. Misalnya masih ada perasaan untuk memberikan pujian kepada orang lain, kepada lawan yang nyata-nyata dianggap benar, atau adanya sifat berpura-pura berlaku tawadhu, padahal sebenarnya ia melakukan kesombongan dengan mempertontonkan ketawaduan. Tampak bertawadhu tetapi dengan niat sombong. Bergaullah dengan semua orang tanpa membeda-bedakan tingkat status sosial, sebab dengan cara seperti itu paling tidak telah melakukan latihan untuk menghilangkan rasa sombong yang ada pada diri kita. Sedangkan adapun bahaya bagi orang yang memiliki kesombongan, yaitu 1. Dibenci Allah dan Rasulullah. Semua makhluk di alam semesta diciptakan oleh Allah sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Hal tersebut menurut Allah sangat baik dan indah. Kenapa manusia diciptakan berbeda-beda? Kenapa ada jin, malaikat, hewan, tumbuhan, dan lain-lain? Agar sesama makhluk Allah saling mengenal dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, ketika kita merasa lebih mulia dari yang lainnya, padahal sejatinya kemuliaan yang kita miliki bersumber dari Allah, dan Allah menginginkan kemuliaan tersebut untuk mengagungkan dan memujinya, maka niscaya Allah akan membenci diri kita. Kedua, Allah melaknat pelaku sombong. Agama Islam mengajarkan untuk tidak menyombongkan diri dari segala keadaan dan peristiwa, seperti sombong dalam keadaan kaya dan mendapat jabatan. Lalu apakah orang miskin bisa sombong? Jawabannya tentu juga bisa, karena sombong selalu mengikuti hawa nafsu manusia. Ketiga, menjadi makhluk yang hina. Orang yang sombong seringkali tidak akan pernah mau kalah dan mengalah. Andai kata ada yang mengunggulinya, ia akan bersikap sinis dan berlomba-lomba untuk melebihi yang lainnya, atau bahkan bisa berbohong, merekayasa cerita dan peristiwa yang tujuannya mengangkat dirinya. Itu semua disebabkan karena hatinya telah mati. Jika hati sudah mati, sangat sulit akan menerima masukan dan nasihat dari saudaranya. Sebenarnya sangat kasihan dengan orang seperti ini, karena sejatinya ia sedang menggali lubang kehinaan di dalam dirinya sendiri. Keempat, hatinya terkunci. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup rapat pintu hati manusia yang bersikap sombong, sehingga ia tidak akan lagi mampu menerima kebenaran. Orang yang sombong sangat sulit untuk menerima kebenaran jika hatinya telah mati dan dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan satu-satunya, ia harus benar-benar bertaubat kepada Allah serta mempelajari hikmah tentang kepemilikan semua dan kepemilikan yang sejati. Kelima, menjadi pengikut iblis. Peristiwa ini menjadi penanda bahwa makhluk yang mulia bisa menjadi hina disebabkan karena kesombongannya. Sombong tidak hanya memandang manusia rendah, manusia yang mulia juga bisa menjadi lebih rendah jika memiliki sifat sombong. Keenam, menjadi penghuni neraka. Orang yang sombong akan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi pengikut iblis yang mendekam selamanya di neraka. Itulah penjelasan singkat tentang bahaya kesombongan
yang bisa disampaikan. Semoga kita menjadi manusia yang tawadhu, yang mampu mengambil hikmah di setiap kehidupan ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di momen selanjutnya. Wallahu yahdi ila sabilil huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.